Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ridwan, NRP 52152141145. Kali ini saya akan menjelaskan Project Integration Management. Jadi definisi dari Project Integration Management itu intinya adalah mengidentifikasi, menentukan, menggabungkan, menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai proses yang ada di dalam proyek kita dalam grup proses manajemen proyek. Berikut yang akan kita pelajari dari PIM, isinya itu yaitu develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, monitor and control project work, perform integrated change control, dan close project out phase. Yang pertama adalah develop project charter. Di sini kita akan dituntut untuk membuat dokumentasi dari proyek yang kita kerjakan. Nah, dokumen itu bukan sembarang dokumen, yaitu dokumen yang nantinya akan mengesahkan proses yang kita kerjakan. Jadi proyek itu bisa disebut legal atau tidak, karena itu isinya juga termasuk pengadaan sumber daya untuk kegiatan proyek. Manfaat dari membuat project charter adalah proyek awal itu bisa terdefinisikan dengan baik. Jadi awal-awal requirement itu bisa terdefinisikan dengan baik. Kemudian kita bisa menciptakan rekor formal proyek dan cara langsung untuk manajemen senior untuk menerima secara resmi dan berkomitmen untuk proyek. Berikut input tools yang digunakan beserta outputnya. Kemudian ini analisis datanya, analisis alur datanya. Jadi dari project initiator atau sponsor melakukan persetujuan, memberi business case beserta project statement of work. Kemudian dari enterprise atau organization akan memberikan organizational process assess, enterprise environmental factor, kemudian outputnya berupa project charter. Nah, develop project management plan. Di sini adalah proses mendefinisikan, menyiapkan dan mengkoordinasikan semua rencana-rencana kecil, mengintegrasikan mereka ke dalam rencana project management yang luas. Jadi dari semua rencana-rencana yang diberikan itu akan dijadikan satu ke dalam sebuah dokumen utama yang mendefinisikan dasar dari semua pekerjaan proyek. Berikut analisis alur datanya. Dari enterprise atau organization akan mengeluarkan output berupa process assess, kemudian environmental factor, kemudian dari project charternya akan juga dimasukkan ke dalam sini. Jadi project charter itu tadi berisi rencana-rencana dan subrencana yang akan dijadikan satu di dalam project management plan, dan outputnya akan menjadi project management plan. Nah, kemudian direct and manage project work. Proses memimpin dan melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek, menerapkan kerupuan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek. Jadi ini adalah proses pengerjaan proyek untuk mencapai tujuan proyek, menyediakan manajemen keseluruhan dari pekerjaan proyek. Berikut input tools yang digunakan beserta outputnya. Dan berikut analisis alur datanya. Dari enterprise atau organization akan memberikan proses assess dan environmental factor, kemudian masuk ke dalam fase ini, keluar output sebagai update ke develop project management plan, dan nantinya akan masuk lagi ke project work dan update dari proyek itu. Nah, outputnya berupa change request yang akan masuk ke dalam fase project change control, perform integrated change control, dan nantinya akan disetujui atau tidak itu outputnya berupa approved change request. Monitor and control project work, yaitu proses pengawasan, mengontrol, dan review progres dari proyek kita untuk mencapai estimasi performa yang ditentukan di project management plan. Nah, pada fase ini kita harus memungkinkan para stakeholder untuk mengetahui keadaan proyek saat ini, langkah-langkah yang harus diambil, anggaran, jadwal, dan perakiraan lingkup. Berikut input tool teknik digunakan beserta outputnya, dan ini adalah alur datanya. Jadi dari enterprise atau organization akan mengeluarkan input yang sama, kemudian masuk ke monitor and control project untuk kemudian menjadi siklus di develop project management plan, yaitu seperti update. Siklusnya
ini akan berhenti jika proyek sudah selesai. Kemudian akan mengeluarkan output berupa change request dan work performance report. Perform integrated change control, proses review dari update yang ada. Jadi di fase ini kita memungkinkan untuk meminimalisir adanya update. Jadi sekali update itu paling tidak bisa menjangkau banyak aspek. Berikut analisis datanya dari monitor and control project masuk ke dalam fase ini. Kemudian ada update di develop project management plan untuk menjadi siklus di sini hingga selesai. Outputnya berupa project document update dan approve change request serta change log. Change log itu catatan yang kita ubah dalam project saat update. Close project or phase. Pada fase ini adalah fase penyelesaian semua grup proses manajemen proyek menjadi secara resmi selesai. Nah, di fase ini tim proyek yang bersama-sama mengerjakan proyek bisa melepaskan diri dari proyek ini untuk mencari pekerjaan proyek baru. Input tools yang digunakan beserta outputnya seperti berikut. Kemudian ini analisis alur datanya, yaitu accepted deliverable, organizational process asset, project management plan. Kemudian outputnya adalah berupa final product, yaitu service atau result transition yang akan kita deliver ke customer. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.